berani mati, mati. Seperti itu. Semuanya bakal mati. Yang penting apa Bapak Ibu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang perlu dipikirkan itu adalah kehidupan setelah meninggal. Karena amal di dunia akan dibayar tuntas nanti di kehidupan setelah meninggal. Kalau di dunia mah Pak dibayarnya ya biasa-biasa saja. Kadang dibayar, kadang enggak. Sehingga kemakmuran seseorang, kebahagiaan seseorang itu tidak mesti selaras dengan kesolehan seseorang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang nanti di hari kiamat nggak pernah jadi alumni neraka, berarti dia ahli surga. Sebab ada ahli surga mantan ahli neraka. Yang sukses itu siapa? Yang tidak pernah masuk neraka. Itu yang beruntung. Nah, ujung ayatnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi godaannya dunia. Sebab dunia itu menyenangkan. Allah sendiri yang berfirman, maka dunia itu menyenangkan. Punya mobil Ferrari ya enak ya Pak. Punya rumah megah ya enak, jalan-jalan terus ya enak, semacam itu ya, bajunya bagus juga enak, tapi ghurur bisa menyebabkan maksiat. Sehingga kaitannya dunia dengan taubat itu ada banyak faktor maksiat yang disebabkan cinta dunia. Maka dimasukkanlah bab cinta dunia ini ke dalam taubat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Muslim, muttafaq alaih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Lau anna ibna Adam lau anna libni Adama wadiyan min zahabin." Jadi kalau ada manusia punya lembah isinya emas semua dan itu harta dia, berarti kan cerita tentang dunia. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka manusia akan berusaha lagi untuk nyari lembah yang kedua, Pak. Seperti itu. Wala yamla afahu illa turab. Yang menghentikan pencarian dunia itu apa? Kematian. Seperti itu, bukan ingat mati, Pak. Kenapa? Karena dunia itu dua bagian para jamaah. Satu bagian kebutuhan, satu bagian keinginan. Ada orang nyari dunia karena kebutuhan, ada orang nyari dunia karena keinginan. Dan dua-duanya halal. Seperti itu. Cuman berpotensi menjadi penyebab maksiat. Ya, para jamaah, nanti ada penjelasannya. Sehingga hadis ini harus dimaknai Bapak Ibu secara luas. Agar jangan punya pikiran sempit seolah-olah orang nyari dunia dianggap ahli maksiat. Tapi berpotensi maksiat, ya. Makanya ujung hadisnya wa yatubullahu ala man taba. Orang yang berdosa, ya Pak,
gara-gara kemudian penyebabnya terjerumus ke dalam cinta dunia, itu kalau bertobat Allah masih menerima bertobatnya. Semacam itu para jamaah. Baik, dari hadis ini para jamaah, yang perlu disadari pertama ya Pak, jadi cinta dunia itu sifat dasar manusia. Jadi kalau orang saya enggak pengen dunia, itu malu-malu kucing ya Pak. Aslinya kalau dikasih sama Allah mau. Seperti itu. Ya. Saya kasih cerita dulu sedikit Pak. Salah satu doa Rasulullah yang masyhur ya Pak, itu adalah Rasul minta dihidupkan miskin. Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Itu doa Rasul. Seperti itu. Tapi bukan berarti Rasulullah miskin, Pak. Rasul itu memiskinkan diri. Apa buktinya para jamaah? Dalam hadis itu nanti di Riyadhus Shalihin ada ya Pak. Rasul tuh pernah punya emas Pak. Tapi Rasul kasihkan. Ya, emas, butiran emas, tabar. Jadi sebenarnya sederhana saja. Dan kalau misalnya standar kaya itu para jamaah ya, antara kebutuhan dengan penghasilan seimbang. Ya kebutuhan umum. Misalnya di Bekasi ini hidup cukup 5 juta ya Pak, misalkan. Sesuai UMR. Ya buat ngontrak, buat sekolah dan macam-macamnya cukup lah segitu satu keluarga. Sehingga orang yang berpenghasilan 4 juta itu kategorinya miskin Pak. Seperti itu. Kenapa tidak standar penghasilannya? Tapi kan kalau miskin itu nyantai, tinggal ngirit dikit. Biasanya misalnya makan pakai ayam goreng ganti onta, Pak, oncom tahu misalnya. Ya misalnya seperti itu. Sehingga kemudian nggak pusing tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, apa kelebihan orang miskin Bapak Ibu? Masuk surganya duluan 40 tahun. Seperti itu. Masuk surganya duluan 40 tahun. Beda dengan orang fakir. Orang fakir itu hidup normal. Misalnya 5 juta, dia penghasilannya 500.000 sebulan. Sehingga susah cukupnya. Akhirnya senggol sana, senggol sini. Itu orang fakir itu, Pak. Seperti itu. Maka kadal fakru ayyakuna kufro. Orang-orang fakir itu sering kufur nikmat. Karena pusing mikiri kebutuhannya. Rasul memiskinkan diri. Ketika ditanya Aisyah, kenapa ya Rasul engkau pengen jadi orang miskin? Jawab Rasul, karena orang miskin 40 tahun duluan masuk surga. Sehingga konsep zuhud itu para jamaah bukan penghasilannya kurang Pak. Boleh kita punya penghasilan 1 miliar per bulan Pak. Tapi 996 jutanya dibagi-bagiin ke orang. Buat kita dan keluarga 4 juta saja. Itu memiskinkan diri. Kalau ilmu kayak gitu di zaman sekarang kira-kira ada yang meraktekin gak ya Pak? Susah. Nah, semacam itu. Maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat dasar manusia itu memang cinta dunia. Hubbibatid dunya linnas wa hussinat fi a'yunihim wa qulubihim. Jadi manusia itu memang
diciptakan ya senang dengan dunia, baik itu dalam pandangan mata ataupun dalam hati. Sehingga kalau dapat dunia itu senang banget para jamaah. Ya. Penyebabnya apa? Ya. Penyebabnya karena dunia adalah kebutuhan. Itu tidak dipungkiri. Orang hidup harus makan, harus minum, ya Pak. Harus punya tempat tinggal. Semacam itu. Dan itu enggak matre, Pak. Memang kebutuhan dasar, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, selain kebutuhan, dunia ini adalah keinginan. Pas makan lauknya tempe, lihat ayam goreng ya kayaknya enak nih kalau sesekali makan lauknya ayam goreng. Sama Allah dikabulin. Lihat lagi rendang sapi, ya pengen lagi tuh. Ya memang sifatnya seperti itu para jamaah. Makanya kemudian dinas sama Allah tuh para jamaah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi manusia itu diciptakan dengan hiasan-hiasan, dihiasi cinta nafsu dunia. Cinta ke istrinya, cinta ke anak-anaknya. Kemana Pak Haji nggak ngaji? Ini tadi nganterin istri, kan kayak gitu, dibela-belain. Nganterin anak. Rasa cinta, Pak. Ya, ada yang senangnya ngumpul-ngumpulin tabungan, nabung emas, perak, seperti itu para jemaah. Sehingga kemudian uangnya numpuk, senang. Ya jangankan uang sendiri ya Pak. Ada masjid yang hobinya ngumpulin tabungan Pak. Sehingga fasilitas masjid nggak karuan, tapi saldonya ratusan juta. Seperti uang bukan uangnya, tapi ya senang aja. Alhamdulillah zaman ketua DKM saya saldonya 200 juta. Tapi masjidnya berantakan. Ada yang kayak gitu para jamaah. Seperti itu. Ada lagi yang hobinya ngoleksi kendaraan, Pak. Seperti itu. Ada kendaraan baru beli lagi. Ya manusia lah sifatnya seperti itu. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Semua itu kesenangan hidupnya enggak dipungkiri para jamaah. Semacam itu. Jadi normal-normal saja manusia cinta dunia. Yang penting sadar bahwa kehidupan dunia itu ada apa? Ada ujungnya, kematian. Maka ujung ayatnya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Nanti di akhirat lebih senang lagi. Sehingga doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, seperti itu. Jadi memang manusia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala cinta dunia. Salah enggak cinta dunia? Enggak, Pak. Yang salah itu berlebihan. Seperti itu. Senangnya berlebihan. Apa senang berlebihan itu? Nggak kenal halal haram, yang penting dapat dunia. Ngejarnya mati-matian Pak, sampai lupa sholat. Seperti itu. Itu namanya apa? Cinta berlebihan. Ya, semacam itu. Kalau ada orang miskin atau kaya, ngejarnya sampai lupa sholat, walaupun hidupnya miskin, Pak. Sampai lupa beribadah, berarti cinta dunianya berlebih.
namanya khauful faqr. Sudah miskin takut miskin. Sudah kaya takut miskin. Seperti itu. Ya saya kalau sholat duhur, sholat asar, nanti anak istri saya nggak makan. Kata siapa? Banyak orang sholat duhur, sholat asar, anak istrinya tetap makan para jemaah. Saya kalau hadir sepekan sekali ke majelis ilmu, nanti gimana keluarga saya nasibnya? Kamu sih enak banyak duitnya. Tidak sedikit orang yang pas-pasan hadir ke majelis ilmu, ya masih bisa hidup. Berarti problemnya apa? Terlalu khawatir miskin. Orang yang khawatir miskin itu susah kenal halal haram. Yang penting dapat harta. Seperti itu. Maka kemudian sebenarnya tidak masalah. Ya, para jamaah. Islam nggak melarang cinta dunia. Orang senang. Yang dilarang itu apa? Berlebihan. Sampai bermaksiat. Mana dalilnya para jamaah bahwa cinta dunia itu enggak haram? Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Perhiasan dari Allah itu apa? Ya rumah, ya pakaian, ya makanan para jamaah. Silahkan Pak, mau makan pakai apa? Rendang, mau pakai pakaian yang bagus, asal apa? Halal. Semacam itu. Memang Allah ciptakan rizki ini fasilitas hidup manusia. Seperti itu. Bahkan Allah mengatakan Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. Allah tuh pengennya ya Pak, pengen bukan mentakdirkan. Kenikmatan dunia itu buat yang beriman. Jadi pengen yang jadi presiden orang beriman. Yang paling kaya di Indonesia orang beriman. Pengennya Allah tuh para jamaah. Semacam itu. Kenapa? Kalau orang beriman takut dosa Pak. Akhirnya adil. Cuman kalau urusan dunia Allah kasih itu semuanya sehingga bersainglah hai orang beriman agar jangan kalah dengan orang tidak beriman. Itu makna qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. Kalau bisa kamu jangan jadi karyawan orang beriman, kamu yang jadi bosnya. Kamu yang jadi pimpinannya, kamu yang menguasai politiknya, kamu yang menguasai pertahanannya, kamu yang menguasai ekonominya. Itu makna kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. Tapi di dunia harus diusahain Pak. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kita ini tidak terjebak sistem Pak. Karena yang bikin sistem kita. Misalnya saya cerita ekonomi nih para jamaah. Zaman Umar bin Khattab Pak, tidak boleh orang masuk pasar jadi pelaku bisnis kecuali dia ngerti fikih ekonomi. Sehingga orang masuk pasar tuh nggak khawatir halal haram. Zaman sekarang sistem dulu dibikin, baru ulama ribut halal atau haram. Ya, Pak. Ada e-money kan, uang elektronik, macam-macam itu Pak. Halal apa haram nih? Ada jual beli yang lewat internet tuh Pak, online seperti itu. Caranya gini halal atau haram. Kenapa orang ngeributin halal atau haram? Sebab pasar dulu diciptakan baru bicara halal haram para jamaah.
Harusnya sebelum diciptakan sistemnya tuh ini dulu para jamaah, didiskusikan dulu ini halal apa haram. Halal jalan, nggak halal tarik. Seperti itu. Sehingga orang awam tuh enak. Termasuk di dunia kesehatan, ya macam-macam lah. Zaman dulu, misalnya operasi bedah Imam Zahrawi itu, ya dicari benangnya yang halal bagaimana. Cara bedahnya yang kira-kira nggak sakit tapi nggak gunain morfin bagaimana. Dipikirkan, sehingga muncul operasi bedah itu, orang nggak pusing ini halal apa haram. Zaman sekarang para jamaah ya tidak semuanya sih Pak ya. Males meneliti Pak, nggak mau jadi pimpinan, sehingga kita orang Islam jadi objek sistem. Baru bicara tuh halal haram. Seperti itu. Ada lagi ini yang syar'i nih, kayak gitu kan, kayak gitu. Ternyata syar'inya bukan pencipta sistem, tapi modifikasi sistem. Akhirnya rekayasa terus para jamaah. Ininya sudah ada, apa sistemnya, baru gimana yang model syar'inya. Karena kitanya bukan yang menguasai dunia, bukan menguasai Tuhan, bukan ya Pak. Maksudnya punya kekuasaan semacam itu. Nah, maka Allah katakan kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Sebab kalau di akhirat Pak, nggak usah pusing-pusing. Orang beriman pasti nikmat kalau di akhirat. Orang tidak beriman pasti sengsara. Tapi kalau di dunia yang beriman belum tentu nikmat. Tapi Allah pengen kenikmatan ini dimiliki orang beriman. Semacam itu. Pengennya Allah. Makanya kitanya yang beriman harus berusaha. Semacam itu. Nah ini bukti para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ngejar dunia itu bisa jadi amal soleh. Seperti itu, tidak masalah. Yang masalah kan kayak gini nih, ngurusin dunia, ngurusin anak, keluarga, tapi lupa ingat Allah. Sehingga Pak, jangan haram ya, zaman sekarang nyari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Itu kaidah salah Bapak Ibu. Salahnya di mana? Dari sejak zaman dulu lebih susah nyari yang haram Pak. Saya kasih contoh, susahan nyuri apa susahan jualan bakso? Susahan nyuri di mana-mana tuh. Orang jualan bakso mah tinggal bikin, keliling, malam-malam juga oke. Tapi kalau nyuri kan lihat-lihat orang, ada orang apa enggak, kayak gitu kan. Lebih susah yang dosa dan haram daripada yang halal. Cuman didoktrin sama iblis. Sehingga kemudian pikirannya nyari yang halal susah, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kan problem jadi. Sehingga nggak kenal halal, nggak ingat Allah. Ada lagi yang kemudian sebelum subuh berangkat, nggak pernah sholat, pulang jam 10 malam. Seperti itu. Ketemu keluarga jarang, Quran nggak pernah dibaca, sholat nggak pernah, nyapa tetangga nggak pernah, kaya nggak? Maka Allah mengatakan, hai orang yang beriman, jangan sampai urusan harta dan anak-anak melalaikan kalian dari ingat Allah. Itu masalahnya tuh di situ sebenarnya. Atau masalah keduanya para jamaah di sini. Setelah dunia didapat,
jabatan didapat, kekayaan didapat, biasanya mulai sombong, mulai maksiat. Itu godaannya sih sebenarnya di situ. Semacam itu. Maka ada ayat kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Seluruh kelebihan itu kan Bapak Ibu berpotensi sombong, Pak. Ilmunya banyak berpotensi sombong. Hartanya banyak berpotensi sombong. Jabatannya besar berpotensi sombong. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang kelebihan yang tidak berpotensi sombong apa Pak? Cuman satu Pak, kelebihan berat badan. Itu pun buat ibu-ibu biasanya. Kalau nimbangnya tambah berat ya Pak, bukan alhamdulillah, tapi bilangnya astagfirullah, ya Allah tambah berat aja kayak gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Kelebihan yang Allah berikan itu berpotensi bermaksiat. Itu yang perlu disadari. Waktu masa perjuangan karena Allah memperjuangkan Islam, pas di atas memperjuangkan siapa Pak? Kayak gitu. Pokoknya fakir miskin saya santuni kalau saya kaya. Belum kaya udah malas nyantunin. Penyakitnya kan gitu para jamaah. Seperti itu. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus. Korun itu kan kayak gitu dimintai sama Nabi Musa. Memang Allah punya andil apa sama saya, kata Korun. Ini harta saya. Potensinya tuh Pak. Selalu bilang saya kurang syukur. Seperti itu. Baik, maka para jamaah ya perlu dasar takwa Pak dalam cinta dunia. Ya. Seperti itu, takut Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mirqatul Mafatih itu dijelaskan ya para jamaah bahwa sebaiknya manusia itu ya Pak, takwa dulu ya, dalam urusan dunia, sehingga mau miskin, mau kaya, mau punya jabatan, mau jadi rakyat, ya biasa saja. Seperti itu. Sebab ketika Allah uji dengan kelebihan, takwanya nggak ada, ya potensi maksiatnya besar. Seperti itu. Ini hadisnya ya para jamaah. Kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, dunia itu manis Pak, sehingga ya enak terus dirasa. Dunia itu hijau, dipandang enak Pak. Baru punya mobil baru diliatin terus sampai nggak bisa tidur tuh Pak. Tapi nggak bisa tidurnya enak ngeliatin lagi. Kan semacam itu para jamaah. Dipegang-pegang bagus ya kayak gitu. Terus mikirin, kok orang kayak saya bisa beli mobil ya kayak gitu. Padahal bapak saya petani ya gitu pikirannya Pak. Enak dipandang, enak dirasa. Tapi kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah, orang yang dimintai pertanggung jawaban akan dunia. Makanya dunia itu halalnya hisab, haramnya neraka. Halalnya hisab itu gimana? Kalau halal Allah nanya digunakan untuk apa? Kalau haram ditanya enggak Pak? Enggak, langsung dicemplungin aja. Kan gitu. Namanya juga dapatnya dengan cara haram. Seperti itu. Makanya ada hadis tuh Abi Barozah Al-Aslami ya. Rasul nanyain dunia itu dua hal. Ada enggak ya di sini sebentar? Nah ini. Rasul nanyain dunia itu dua hal Pak terkait harta itu. Didapat dari mana, yang paling bawah itu Pak, digunakan untuk apa? Itu pertanyaan hari kiamat.
Kalau didapatnya dari korupsi, ya Allah, ya selesai, nggak ditanya lagi, Pak. Dari korupsi, ya Allah, kamu gunakan untuk apa? Membangun masjid? Ya enggak, Pak. Nggak ada manfaatnya. Maka uang haram itu, para jamaah, para ulama mengatakan jangan dikasih ke fakir miskin. Nanti fakir miskinnya bandel. Seperti itu. Jangan juga disumbang untuk masjid. Nanti masjidnya kurang berkah. Seperti itu. Untuk fasilitas umum aja. Bikin jalan, bikin WC. Itu pun jalannya sering tabrakan. Ya, dalam hadis itu para jamaah ya, orang ngasih uang haram itu nggak ada kebaikannya sedikit pun, cuman buang sial. Man jama'a amalan haroman, siapa yang ngumpulin uang haram, summa tasoddaqo bihi, lalu sodako, lam yakun lahu ajrun qat, kata Rasul, tidak ada pahalanya sama sekali. Seperti itu di Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata para ahli tafsir itu, Pak, orang yang makanannya halal tidak akan mudah tergoda oleh setan. Tapi orang yang fasilitas hidupnya harta haram itu gampang sekali tergoda oleh setan. Dan banyak lagi lah ceritanya. Ada orang ahli ibadah minta ke Allah di Sahih Muslim itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diterima ibadahnya? Enggak sama sekali. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasul enggak diterima? Hartanya haram, pakaiannya haram, makanannya dari harta haram. Maka kata Rasul, fa anna yustajabulah. Dari sisi mana orang ini ibadahnya diterima? Seperti itu. Maka salah satu faktor haji tidak diterima itu apa, Pak? Sumbernya harta haram. Dalam hadis itu ketika ketika orang hajinya ihram di miqat tuh, labbaika hajan ya Rabb, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa jawab Allah? La labbaik, aku enggak manggil kamu. Jawab Allah apa, Pak? La labbaik, aku tidak manggil kamu. Sehingga ulama itu sepakat kalau ongkos haji itu diambil dari harta haram, hajinya tidak sah. Sudah dahsyatnya harta haram. Semacam itu. Maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi dunia itu para jamaah akan dimintai pertanggungjawaban. Yang halal, Pak, yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau yang haram langsung dicemplungin. Tapi kan ujung hadisnya enak. Wa yatubullahu ala man taba. Kalau mau tobat sekarang deh sebelum mati. Kan kayak gitu. Allah masih menerima taubat. Kurang lebih seperti itulah para jamaah. Jadi tidak perlu putus asa. Aduh, harta saya hasil korupsi semua nih. Gimana ya? Ya enggak gimana-gimana, tinggal taubat. Mumpung masih hidup. Selesai. Rahmat Allah maha luas para jamaah. Sehingga tidak perlu dibuat pusing. Kalau masih bisa taubat ya taubat. Alhamdulillah harta saya sih halal. Ya belum alhamdulillah, digunakan untuk apa, kan kayak gitu. Ya buat sodakoh sih dan alhamdulillah baru. Buat nafkahi istri dan anak alhamdulillah. Dikit-dikit buat mampir di diskotik lillah kan kayak gitu, Pak. Tergantung penggunaannya. Macam itu. Baik, itu dulu ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab.
Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kalau yang mau kan haji kita itu suka ada dana talangannya, yang suka ditalangi dulu sama bank ya. Nah pada saat sudah dibayar sama bank, mereka kita mau bayar kan lebih dari itu dari. Nah itu gimana? Kira-kira uang itu biaya haji itu haram atau tidak? Kata MUI gimana Pak? Ya dulu kan ada dana talangan dari bank ketika. Iya kata MUI gimana? Kalau dari MUI-nya saya belum Tahu. Ada fatwanya enggak Pak? Jadi sederhananya gini saja. Kalau misalkan Kementerian Agama MUI bilang ini halal kayak gitu, ikut aja. Nanti kalau di akhirat kemudian nggak halal, kita tarik MUI-nya. Gampang kan Pak? Seperti itu. Kita tarik MUI-nya di hari kiamat. Selesai. Nah, ini halal, ya udah enak, ikut aja. Terus seperti ini gimana Ustaz? Ini saya pernah ditawarkan di Jika itu nanti orang Jepang bilang ini ada media di Indonesia, dia bisa dapat setnya. Saya nggak mau waktu itu. Kalau seandainya saya terima, terus saya berangkat, gimana? Tapi dia bertanggung jawab dunia akhirat. Nah begini ya. Jadi sebenarnya sederhananya begini para jamaah. Kalau kita punya imam sholat, terus buang angin, kitanya masih tetap jadi imam, jadi makmum, ya berarti kitanya yang maaf Pak, kurang pintar lah, seperti itu. Kalau jelas-jelas bermasalah secara syariah, terus kita tetap ikuti, ya berarti kitanya yang bermasalah. Imam sholatnya sudah buang angin, cuman karena agak tuli, jadi nggak nyadar kalau dia buang angin, jalan terus kitanya tetap jadi makmumnya. Yang kebangkang kitanya bukan imamnya. Ya alhamdulillah berarti. Jadi soalnya begini para jamaah. Zaman sekarang itu banyak rekayasa hukum Pak. Sampai ada ulama yang menghalalkan bank konvensional. Tidak menghalalkan riba loh Pak, tidak. Riba semuanya sepakat haram. Tapi ada ulama yang mengatakan utang di bank konvensional itu halal. Nabung di bank konvensional itu halal, ada ulama. Ditelusuri apa alasannya. Ketidakjelasan katanya Pak. Ini mah cerita saja ya Pak. Jadi yang namanya nabung ya para jamaah nitip, maka kita taruh di seseorang atau di lembaga terus disimpan, tidak dimanfaatkan, namanya juga nitip. Terus kita yang nitip bayar, itu nitip. Kalau ngutang berarti yang utangnya butuh, pinjemin saya dong, seperti itu. Di bank konvensional itu agak ribet menurut beliau ya Pak. Dikategorikan ngutang, kitanya yang datang sendiri kan, nih nitip, sehingga disebut wadiah. Disebut nitip wadiah Pak, duit kita dipakai buat ngutangin orang lain. Dicari-cari kaidahnya, menurut beliau nggak nemu. Berarti nitip bukan, utang bukan. Kalau nitip bukan, utang bukan, berarti tidak masuk hukum nitip, tidak masuk hukum utang para jamaah.
Kalau tidak masuk hukum nitip, hukum utang, maka bonusnya bukan bonus dari utang. Kalau bonusnya bukan bonus dari utang, berarti bukan riba. Kalau bukan riba, berarti halal. Gitu cara mikirnya, Pak. Ada yang begitu, bukan saya ya, Pak. Seperti itu. Makanya kemudian zaman sekarang itu ya orang cerdas banyak ya, Pak. Kita orang awam ikut sajalah, enak. Seperti itu. Saya juga nggak berani jawab, Pak. Takut dituntut Bapak nanti di akhirat. Seperti itu kan. Kalau ada ulama terus memperbolehkan, dia ulama, kita ikut saja, Pak. Kalau salah, nanti kita tuntut dia di hari kiamat. Semacam itu. Gitu ya, Pak. Cukup, wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan yang nyampein ini pejabat nih, ulama bukan, kan itu kan lain seperti itu. Ya kerjanya sih di wilayah agama. Yang kerja di wilayah agama tuh belum tentu ngerti agama, para jamaah. Seperti tukang sapu di Kementerian Agama juga belum tentu ngerti agama, Pak. Kan semacam itu. Bahkan bisa jadi pimpinannya belum tentu ngerti agama. Pimpinan ulama kayak gitu. Ternyata cuma mimpin doang, manajerial. Hukum syariahnya nggak ngerti. Maka ketika ada ulama yang berfatwa, aman para jamaah. Kalau salah, ya kita tuntut dia di hari kiamat. Itu saja. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.